Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita nyembah Tuhan lebih lagi, saya pengen kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Di ibadah encounter ini, kita sudah melewati hari Minggu Pentakosta. Minggu lalu kita udah bahas tentang Roh Kudus. Dan ada hal yang menarik di Alkitab, di Kisah Para Rasul 16. Jadi ini peristiwa setelah Pentakosta. Jadi peristiwa setelah Pentakosta, apa yang terjadi? Murid-murid ini mulai pergi memberitakan Injil, ya, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ada dua orang, yaitu Paulus dan Silas, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk pergi ke tempat yang Tuhan inginkan. Jadi dia mengalami satu perjalanan mission trip atau missionary trip, ya. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu, pada malam harinya, ditulis di sini, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi Paulus mendapat penglihatan di malam hari, ya. Dan di dalam penglihatan itu ada orang yang berseru dari orang Makedonia, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dari penglihatan itu, Paulus mengelalui apa yang dia lihat, mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil ke orang-orang di Makedonia. Nah, apa yang terjadi? Jadi mereka mulai berjalan menuju tempat yang Roh Kudus tunjukkan, ya. Tuhan tunjukkan untuk datang ke Makedonia, dan salah satu kota terpenting di Makedonia adalah Filipi. Dari sana kami berjalan ke kota Filipi. Jadi di situ ada Troas, lalu kemudian dia naik kapal masuk ke kota terpenting di Makedonia. Dan selama dia ada di situ, apa yang dilakukan? Karena itu bukan bangsa Yahudi, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah mereka berjalan menyusuri sungai. Kalau teman-teman lihat, Filipi itu adanya di pinggir, ya, di pinggir pesisir, jadi masih di daerah perairan. Dan Paulus itu mengambil kesempatan untuk mengisir tempat tersebut, karena dia tahu ini bukan kota orang Yahudi, jadi dia tidak akan bisa mencari tempat ibadah orang Yahudi di situ. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia sampai di satu tempat, di situ ada rumah doa, dan dia ketemu dengan seorang wanita yang namanya Lydia. Singkat cerita, dia adalah seorang pedagang kain ungu dan sudah menjadi penyembah Allah Yahweh. Walaupun dia bukan orang Yahudi menyembah Allah Yahweh. Lalu waktu Paulus ketemu sama Lydia ini, Paulus memberitakan tentang Yesus. Kurang lebih dia menceritakan bahwa Yahweh itu Allah kita, begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga dia memberikan Kristus, Yesus bagi kita supaya kita selamat. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat pekerjaan Roh Kudus, Lydia mendengarkan Paulus dan Tuhan membuka hatinya sehingga dia percaya kepada apa yang diajarkan Paulus. Nah, apa yang terjadi? Koko skip beberapa ceritanya. Tapi setelah dia melihat ada buah sulung, ada orang yang baru terima Yesus di Makedonia, dia semakin diteguhkan. Wah, ini berarti just the beginning. Orang-orang mulai kenal Yesus nih di Makedonia. Persis seperti mimpi yang tadi aku dapat, penglihatan yang aku dapat untuk aku datang ke sini. Lalu kemudian, pada saat dia menyusuri tempat yang sama, dia mulai ketemu banyak orang, dia mulai ceritain tentang Yesus. Nah, yang menarik, ada seorang budak wanita atau slave girl yang dirasuki setan. Dan karena dia dirasuki setan, dia dianggap sebagai alat untuk meramal masa depan. Jadi dia punya majikannya ini terima uang, dan orang yang membayar diarahkan kepada budak perempuan ini, dan budak perempuan ini akan melakukan foretelling, ya, atau ramalan kepada orang yang datang tadi. Nah, lalu apa yang terjadi? Perempuan ini waktu ngelihat Paulus dan Silas, mereka itu berkata seperti ini. Jadi perempuan itu sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu meramalkan masa depan, dan setiap orang yang datang kepadanya untuk diramal harus membayar kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya mendapat banyak uang karena peramal itu. Dia terus mengikuti Paulus. Jadi si budak perempuan ini mengikuti Paulus sambil berteriak-teriak, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepada kita tentang jalan keselamatan.
waktu kamu dengar apa yang diucapkan sama budak perempuan kerasukan setan ini, sebenarnya kalimatnya nggak ada yang salah. Pokok ulang ya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Benar nggak? Benar, ya kan? Mereka memberitakan kepada kita tentang jalan keselamatan. Benar nggak? Benar juga. Tapi kalimatnya benar, disampaikan dengan cara yang nggak benar. Jadi disampaikan dengan cara tuh, perempuan ini ngikutin, terus teriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah, dia memberitakan keselamatan, dia memberitakan keselamatan. Nah, alih-alih ini seperti promosi, sebenarnya ini sebuah gangguan, ya, sebuah distraksi, sebuah gangguan. Jadi Paulus tuh nggak bisa ngomong menjelaskan Injil dengan benar karena perempuan ini terus mengganggu. Sampai satu titik dia tuh kehilangan kesabaran gitu ya, Paulus. Lalu Paulus berkata seperti ini. Atas nama Kristus Yesus saya perintahkan kamu keluar dari perempuan ini. Saat itu juga setan itu keluar. Nah, pas setannya keluar, kemampuannya hilang. Karena kemampuannya hilang, majikannya nggak dapat uang. Karena majikannya nggak dapat uang, majikannya marah. Siapa nih yang bebasin perempuan ini dari setan yang selama ini bikin gue cuan? Kurang lebih gitu ya. Dan akhirnya Paulus dan Silas ini ditangkap. Oke. Dia terus mengikuti Paulus yang tadi ya. Saat itu juga setan itu keluar. Nah, jadi Paulus akhirnya dicari nih sama majikan-majikan ini dan akhirnya mereka nggak suka, mereka mau tangkap, mereka mau adili si Paulus dan Silas ini. Nah, tapi sebelum ke sana, kok nggak pengen kita berpikir kalau setan itu bisa meramal masa depan? Ya, sebelum kita lanjut nih, kok mau jelasin apakah benar setan mampu melihat masa depan? Jawabannya adalah tidak. Ya, tapi kok di sini ditulis, tadi ditulis, perempuan itu sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu meramalkan masa depan. Apa sih yang terjadi waktu orang datang untuk diramal masa depannya sama setan? Apakah benar setannya bisa lihat masa depan? Ingat ya, yang Alpha dan Omega itu cuma Tuhan. Amin. Dia awal dan dia akhir. Jadi dia tahu nih the full scenario from the beginning to the end. Nah, setan itu tuh nggak tahu. Tapi apa yang setan bisa lakukan? Koko pernah ngomong minggu lalu, setan itu mengerti apa yang ada di pikiran kita melalui perkataan. Ya, makanya Tuhan kasih bahasa doa, yaitu bahasa roh, yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun termasuk oleh setan. Nah, setan dapat mengerti apa yang ada di pikiran kita melalui perkataan dan perilaku. Jadi dia bisa mengamati perilaku kita, mendengarkan perkataan kita, dan mengambil kesimpulan tentang apa yang ada di pikiran kita. Nah, setan bisa mengerti arah kehidupan manusia berdasarkan perilaku dan perkataannya. Kenapa? Karena setan ini sudah mengamati pola hidup manusia selama ribuan tahun. Bayangin ya, setan itu udah panjang umur sekali. Dari sejak dia jatuh, karena dia harusnya menyembah Tuhan tapi dia rebel, dia mau jadi sama seperti Tuhan, dibuang, dan dia menjatuhkan Adam dan Hawa. Bayangin dari Adam dan Hawa sampai hari ini dia sudah lihat jutaan, ratusan juta manusia. Dia tahu persis miliaran manusia dari generasi ke generasi, pola hidupnya, perilakunya, keputusannya, tindakannya, dan lain sebagainya. Jadi dia bukan pribadi yang bisa meramal masa depan, tapi dia punya pengalaman mengamati pola hidup manusia yang sekian lama. Jadi dia bisa perkirakan, nah dia mau kayak seperti ini, persis seperti nenek moyangnya dia nih. Nenek moyangnya juga begini. Oh, persis seperti papa mamanya. Oh, persis ini seperti leluhurnya. Pola yang sama berulang. Papa mamanya misalkan bercerai, jatuh dalam dosa perjudian. Itu kutuk. Dan dengan mudah setan tuh bisa memprediksi, kalau dia nggak kenal Tuhan, dia akan jatuh juga kok di tempat yang sama. Orang ini datang minta diramal. Iblis itu nggak bisa lihat masa depan, tapi dia bisa lihat pola perilaku dan perkataan, dan dia bisa lihat apa yang terjadi di generasi sebelumnya. Dan dia bilang, nah kira-kira ini akan terjadi sama hidupmu juga. Dan waktu orang itu sudah bayar, artinya orang itu kan sebenarnya sudah berikan hati untuk diramal, betul nggak? Kalau nggak, dia nggak akan datang ke peramal. Dan waktu dia datang, nih dia mutusin dia jalan menuju tempat ramalan aja, dia sebenarnya sudah memberi hatinya untuk disetir oleh iblis. Nah, part yang ketiga adalah ini. Iblis itu bapak segala pendusta. Dia memanipulasi apa yang dia sampaikan dan akhirnya membuat hal itu jadi kejadian. Ngerti ya? Jadi bukannya itu hal yang akan terjadi di masa depan. Waktu kamu datang untuk diramal, kamu sudah beri hati.
Itu yang membuat iblis punya ruang untuk memanipulasi hidupmu dan mengarahkan kamu untuk mengalami apa yang sudah diucapkan. Contoh nih, kamu akan kecelakaan. Kamu akan kecelakaan kurang lebih 5 bulan ke depan. Nah, selama 5 bulan itu, karena orang ini sudah datang beri hati untuk diramal, iblis itu dengan mudah bisa masuk dan memanipulasi pikirannya. Sampai akhirnya setiap kali dia bawa mobil, dia akan selalu berpikir, wah, jangan-jangan hari ini, aku akan kecelakaan. Karena dia takut, dia panik, akhirnya hal itu pun terjadi. Ayub aja bilang, yang kukhawatirkan justru itulah yang menimpa aku, kata Ayub. Yang kukhawatirkan justru itulah yang menimpa aku. Itulah yang dilakukan iblis. Bukan dia yang define apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi waktu kita beri hati, itulah jadi akses iblis mengarahkan kita. Ya, jadi jangan percaya ramalan. Yang mengerti katakan amin. Percayalah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, apa yang terjadi? Jadi Paulus dan Silas akhirnya ditangkap. Lihat ya, para pejabat itu merobek-robek pakaian Paulus Silas. Jadi mereka telanjang, mereka dipermalukan. Lalu memerintahkan supaya mereka berdua dipukuli dengan tongkat. Sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara untuk menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, mereka dimasukkan ke dalam ruangan yang paling dalam dan aman dalam gedung itu. Jadi itu penjara, tapi ditaruhnya di paling dalam, ya, supaya paling aman. Dan dalam keadaan seperti itu pun kaki mereka dipasung seperti gambar yang teman-teman lihat di depan. Nah, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas saat dia dalam proses seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku pengen kita ingat lagi. Yang nyuruh datang ke Makedonia siapa? Siapa yang nyuruh datang ke Makedonia? Ingat ceritanya di awal? Tuhan datang memberi penglihatan, ada orang yang teriak-teriak, marilah, tolonglah kami, betul? Dari situ, Paulus mengambil kesimpulan, Tuhan mau kita pergi ke sana. Terus benar nggak ada keselamatan terjadi di Makedonia, di Filipi? Benar. Siapa perempuannya tadi diselamatkan? Kenal Yesus? Namanya Lydia. Oke? Bukan cuma Lydia, kalau kalian baca, Lydia dan isi rumahnya tuh selamat loh. Berarti ini rencana Tuhan nggak? Iya kan? Yang nyuruh Tuhan dan sungguhan terjadi nih, ada orang yang diselamatkan, tapi meskipun demikian, mereka tetap menghadapi tantangan dan penderitaan. Jadi apa pelajaran yang kita bisa dapat dari hal ini? Sama-sama lihat, bahkan di dalam kehendak Tuhan, sangat mungkin kita tetap mengalami penderitaan. Tetapi tidak pernah tanpa tujuan. Yang mengerti katakan amin. Even in the center of God's will. Bahkan jelas-jelas kamu ada di dalam rencana Tuhan, di tengah kehendaknya nih. Kamu nurut, kamu taat, kamu gak macem-macem, hidupmu bener. Kamu tetap bisa aja ngalamin penderitaan. Tetap aja bisa ngalamin tantangan. Tapi ingat, gak pernah hal itu terjadi tanpa tujuan Tuhan. Pasti ada tujuan yang besar. Pasti ada rencana Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Nah, masalahnya gini, kalau aku sudah ngalamin trials, suffering, apa yang harus aku lakukan? Yuk kita lihat apa respon Paulus dan Silas di dalam penjara yang paling dalam dengan kaki dipasung, badannya telanjang, dipukulin sampai babak belur. Ya, jadi ini komplit banget nih. Ini yang dilakukan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa serta pujian kepada Allah, dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Jadi yang mereka lakukan tengah malam, mereka doa, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan di sini ditulis para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Jadi menurut kalian, apakah nyanyinya berbisik atau nyanyinya dengan suara normal? Suara normal, bahkan kemungkinan suara yang abnormal, maksudnya lebih keras dari biasanya. Ingat, mereka ada di penjara yang paling dalam. Ya, kalau mereka nyanyi berbisik, itu tahanan-tahanan yang sebelah luar pasti nggak dengar. Tapi mereka bernyanyi bukan mengasihani diri. Mereka bernyanyi dengan suara yang kencang dan puji-pujian kepada Allah. Kenapa mereka nggak nyanyi lagu lain sih? Lagu-lagu yang melo gitu, ya kan? Yang sesuai dengan keadaan mereka, yang bisa meneteskan air mata nih, sesuai banget nih sama hidup gua. Sedih lagunya, hidup gua juga sama.
dia nggak nyanyiin lagu-lagu yang berpusat pada diri sendiri, tapi dia menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Oke, nah yang menarik, Koko tuh baca, terus cari di sumber-sumber yang ada di internet. Nah, salah satu sumber yang Koko baca menulis gini, lagu apa sih yang mereka nyanyikan di tengah penderitaan? Ternyata lagu tersebut adalah Mazmur 113 sampai 118 yang dikenal orang Yahudi sebagai Mazmur Halel. Halel dari kata haleluya. Ya, jadi Mazmur ini adalah lagu yang selalu dinyanyikan orang Yahudi di acara-acara festival besar. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu Koko bahas ada 3 hari besar orang Yahudi di mana mereka tuh semua harus kumpul ke Yerusalem. Yang pertama Paskah, memperingati hari di mana mereka keluar dari Mesir. Passover. Ya, di situ mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Yang kedua, Shavuot itu Pentakosta. Buat kita merayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi buat mereka itu hari di mana mereka menerima hukum Taurat dan mempersembahkan buah sulung. Lalu satu lagi hari raya Pondok Daun. Ini sekitar September Oktober, sekitar itu ya. Ini kayak tahun barunya orang Yahudi, hari raya Pondok Daun. Nah, setiap momen ini mereka pasti nyanyi Mazmur Halel ini. Jadi nggak heran karena Paulus juga orang Yahudi yang sangat taat. Dia tuh punya perbendarahan lagu Mazmur 113 sampai 118 ini. Karena setiap tahun juga dinyanyiin dan setahun minimal 3 kali dinyanyiin. Jadi lagu inilah yang muncul dan dinyanyikan. Nah, yang menariknya, kalian tahu nggak kalau Yesus itu pernah nyanyi juga sama murid-muridnya? Kalau kalian baca momen di mana Yesus di malam dia belum diserahkan ya, di malam dia bersama murid-muridnya di perjamuan terakhir, Matius 26 ayat 30 mencatat seperti ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi di malam itu, sebelum Yesus ditangkap, Yesus itu tuh merayakan Paskah, betul? Dia merayakan Paskah. Dan waktu dia merayakan Paskah, dia juga menyanyikan lagu-lagu ini. Nah, sekarang Koko pengen kita buka Alkitab kita masing-masing, lihat apa sih Mazmur 113 sampai 118. Tentunya kita nggak baca ayatnya satu-satu, tapi let's take a look sama tema besar dari setiap pasal yang ada. Koko buka versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, nanti kalian bisa lihat. Koko akan mulai ya. Mazmur 113. Yes, give praise, O servant of the Lord, praise the name of the Lord. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan bangsawan-bangsanya, dan seterusnya. Jadi kalian lihat lagu ini nuansanya tentang apa sih? Tentang Tuhan atau tentang perasaan? Tentang Tuhan, bukan tentang perasaan. Padahal momen itu sebenarnya mereka sedang dalam kondisi yang tidak nyaman dan penuh penderitaan. Tapi di kondisi penuh penderitaan, ini tipsnya. Jangan bernyanyi mengikuti perasaan, tapi perkatakanlah siapa Tuhan di hadapan perasaanmu. Aku ulang ya. Jangan bernyanyi mengikuti perasaanmu. Oh, perasaanku sedih, perasaanku marah. Aku cari lagu-lagu yang liriknya align supaya aku bisa ekspresiin emosiku. Sebaliknya, berikanlah dirimu, jiwamu, lagu-lagu yang justru mengarahkan perasaanmu untuk tunduk pada kebenaran. Siapa Tuhan? Amin. Nah, yang menarik, coba lihat Mazmur 114. Kira-kira apa ini? Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Aku bacain aja dari bahasa Inggrisnya juga ya. Ayat ketiga, the Red Sea saw them coming and hurried out of their way. The water of the Jordan River turned away. Jadi ayat 3 itu cerita tentang mengingat kembali gimana bangsa Israel itu belah laut, lewat di tengah-tengah laut itu waktu dikejar sama Mesir, dan melihat bagaimana sungai Yordan itu berhenti mengalir supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian.
Mereka berusaha menyanyikan ini untuk mengingat betapa besarnya perbuatan Tuhan yang pernah dilakukannya dulu buat bangsa kita. Amin. Lalu dia bilang begini, the mountains skip like rams. Gunung-gunung aja tuh melompat gitu. Ya, the hills like lambs. What's wrong? Ayat kelima. Red Sea that made you hurry out of their way. Laut Merah, kenapa lu ketakutan begitu sampai akhirnya kamu terbelah dan membuka jalan untuk bangsa Israel bisa lewat? Sungai Yordan, kenapa kamu tiba-tiba berhenti sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian? Terus dia bilang ini, tremble O earth at the presence of the Lord. Gemetarlah bumi di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan hadirat Allah Yakub. Terus di sini ditulis, he turned the rock into a pool of water. Dia mengubah batu menjadi sebuah kolam air, di mana pada saat itu bangsa Israel minum. Nah, Mazmur 113 dan 114 temanya adalah ini, perhatikan. Ajakan untuk menyembah Tuhan yang kemuliaannya mengatasi segala bangsa. Tetapi Tuhan yang begitu tinggi dan mulia ini juga merendahkan diri untuk mengangkat orang-orang hina dan mengubah hidup mereka. Amin. Siapa sih Tuhan yang seperti itu? Yesus. Tuhan yang begitu besar tapi jadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan kita-kita ini, orang-orang yang hina. Terus Mazmur 114 itu tentang mengingat kembali semua perbuatan baik dan perbuatan besarnya Tuhan. Not just what God have done, tapi who God is. Ya, how great that God has done for us. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, jadi tips yang pertama sama-sama bilang begini, songs of remembrance. Pastikan di masa sulit hidupmu, kamu punya lagu ya untuk mengingatkan dirimu akan siapa Tuhan dan apa yang Dia kerjakan. Yang percaya katakan amin. Nah, pilih lagu kalian. Lagu yang membuat kalian ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, ini salah satunya. Ya harus ini, tapi ini salah satunya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan sama-sama, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi ya, sama-sama yuk kita nyanyikan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan. Menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus bagiku. Jadi setiap kali kalian dalam kesesakan nih, padahal udah sesuai sama rencana Tuhan nih, hidup udah bener according to God's will, kayak Paulus dan Silas, terus ngalamin penderitaan. Ada berkatnya, ada sih, tapi penderitaannya juga ada. Gimana menguatkan diri di momen itu? Gimana beresponnya? Ingat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, ingat semuanya. Ingat hal-hal tersebut. Kita ini bukan gak ngerasain kebaikan Tuhan. Kita sering lupa sama kebaikan Tuhan. Kalau kamu mau go through details dalam hidupmu, kamu akan sadar betapa banyak hal yang Tuhan lakukan. Aku pernah bilang ini tipsnya ya. Kalau kamu orang yang suka mengabadikan sesuatu, kamu bisa go through your gallery di handphone kalian. Kalian akan ngelihat, iya ya ini tahun lalu. Oh iya, aku ingat ini momen itu, momen ini. Kalian akan punya banyak momen
Dari foto-foto yang kalian lihat itu akan membuat kalian mengingat, iya ya Tuhan baik banget. Tuhan baik banget ya. Ternyata perjalanan ini sudah begitu jauh dan Tuhan itu baik. Amin. Jadi setiap kali kalian dalam keadaan sesak, nyanyikanlah nyanyian yang mengingatkan kalian akan semua perbuatan baik Tuhan. Amin. Milikilah song list atau playlist kalian masing-masing. Dan pastikan playlistnya nggak ngikutin perasaan, tapi mengarahkan kita pada kebenaran. Oke, nah apalagi sih kelanjutannya? Yuk kita lihat Mazmur 115 dan 116. Teman-teman boleh lihat Alkitabnya masing-masing. 115. Di sini ditulis begini, not to us, O Lord. Aku bacain bahasa Indonesianya ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, tapi kepada nama-Mu lah segala kemuliaan, karena kasih-Mu yang tidak pernah gagal dan kesetiaan-Mu. Terus di sini ditulis, why let the nation says, where is their God? Our God is in the heaven and He does as He wishes. Nah, perhatikan di sini ada kontras yang dikasih lihat. Berhala-berhala dengan Tuhan. Perhatikan ya, kalau berhala itu mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Punya telinga tapi nggak bisa dengar. Punya hidung tapi nggak bisa mencium. Punya tangan tidak dapat meraba. Punya kaki tidak dapat berjalan. Tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, yang membuat berhala tadi. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Jadi waktu Paulus dan Silas lagi nyanyi nih, dia pasti ngelewatin lirik ini, ya nggak sih? Dia pasti lewatin lirik ini. Kok nggak tahu sih jenis lagu aslinya seperti apa ya? Tapi ini lagu himne. Lagu himne tuh punya bait yang banyak dan dia nggak nyanyi berulang seperti lagu kontemporer yang kita nyanyikan seringkali di masa sekarang ini. Jadi lagunya tuh sekali jalan lirik 1, lirik 2, lirik 3, lirik 4, lirik 5 gitu ya, dan nggak balik lagi ke atas. Jadi kayak cerita. Dan itulah lagu-lagu di zaman itu. Tapi waktu kamu lagi jadi Paulus nih, terus kamu nyanyi lagu ini, terus itu membuat kamu sadar, iya ya, aku ini bukan Tuhan yang aku sembah itu nggak sama dengan berhala. Tuhan yang aku sembah itu dia self-existent, amin. Tidak bergantung sama orang. Kalau berhala kan harus dibuat. Kalau nggak dibuat nggak jadi tuh. Kalau mau dibuat nggak ada bahannya, nggak jadi juga. Tapi Tuhan gua nih self-existent, dia hadir, dia ada. Bukan karena dia diciptakan, dia pencipta. Dia bisa bicara, dia bisa melihat, dia mendengar, dia melihat apa yang kurasakan, dia menyentuh, dia mencium, dia berjalan. Amin. Semua hal yang berhala nggak bisa lakukan, bisa dilakukan oleh Tuhan yang aku sembah. Dan itu jadi nyanyian iman. Perhatikan di sini juga ditulis, O Israel, trust the Lord, He is your helper and your shield. Oh praise, descendant of Aaron, trust the Lord, He is your helper and your shield. Perhatikan waktu dia ngomong gini, He is your helper, He is your shield. Waktu dia lewatin lirik itu, sebenarnya dia lagi berkata sama dirinya sendiri kan, Tuhan itu penolongmu, Tuhan itu perisaimu. Dia lagi nguatin apa sih? Imannya sendiri. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan dia ngomong terus sama dirinya, He is your helper, He is your shield. The Lord remember us and will bless us. Pertanyaannya, udah diberkatin belum? Belum, masih dipasung kakinya. Tapi dia bilang gini, the Lord remember us and will bless us. Mazmur 115 ayat 12. Tuhan itu ingat kita. Tuhan gak mungkin lupa, walaupun aku udah di penjara yang paling dalam, Tuhan gak lupain aku. Amin. Dan dia terus ngomong, He will bless the people of Israel and bless the priest, the descendant of Aaron. He will bless those who fear the Lord. Dia akan memberkati orang yang takut akan Tuhan, both great and lowly, orang itu hebat maupun orang biasa. May the Lord richly bless both you and your children, dan seterusnya. Di sini ditulis begini ya. The heaven belongs to the Lord, but He has given the earth to all humanity. The dead cannot sing praises to the Lord. Orang yang mati gak bisa nyanyi buat Tuhan. Aku masih hidup, aku akan bernyanyi buat Tuhan. Amin. Selama aku masih hidup, even I'm in the prison, even kakiku di rantai, in chain, even aku dalam masalah, selama aku masih hidup, I will sing praises to the Lord. Dan ayat 18 ditulis gini, but we can praise the Lord. Nah ini tadi, but we can praise the Lord. Tapi dia ngomong gitu kakinya lagi dipasung. Jadi dia bilang, orang mati gak bisa nyembah Tuhan.
aku masih hidup, aku bisa nyembah. We can praise the Lord both now and forever. Itu Mazmur 115. Nah, this is interesting. Mazmur 116. Di ayat ini, kamu akan lihat Paulus itu menggunakan ayat ini juga. Sebenarnya si pemazmur ini menulis ayat ini untuk mencurahkan isi hatinya. Jadi kita go through aja. I love the Lord because He hear my voice and my prayer for mercy, because He bends down to listen. Nah, dia bilang begini nih, that wrap its ropes around me. Tali-tali maut telah meliliti aku. Udah mau mati nih gue. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi boleh nggak curhat di hadirat Tuhan? Boleh banget, ya. Yang jangan dilakukan adalah curhat di sosial media. Ya, di hadirat Tuhan boleh. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Lalu apa yang dilakukan? Nah, tapi jangan berhenti di curhat. Lihat ya, kalau kalian baca kitab Mazmur, di awal-awalnya selalu tulisannya tentang apa yang dirasakan oleh Daud atau si pemazmur. Tapi dia nggak akan tutup Mazmur itu dengan perasaannya. Dia akan tutup Mazmur itu dengan pernyataan akan siapa Tuhan. Perhatikan di sini dia tulis ayat 4, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Gak mungkin aku ngalamin masalah dan Tuhan gak sayang. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ayat 5. How kind the Lord is. How good He is. So merciful. This God of ours. Inilah Tuhan yang kusembah. Jadi waktu kamu dalam masalah, it's okay, curhat. Tapi jangan berhenti di curhat. Amin. Keep declaring who God is. How good He is. How kind He is. Baik banget Dia. So merciful. This God of ours. Inilah Tuhan yang aku sembah. Keep talking. Keep speaking life. Speak life. Dan apa yang terjadi? The Lord protect those who childlike faith. Dia bilang Tuhan melindungi orang-orang yang punya iman seperti anak-anak. Nah di sini dia tulis gini. I was facing that and He saved me. Benar nggak? Ini benar sedang terjadi sama Paulus. Tapi pemazmur jangan-jangan juga dulu waktu nulis ini ngalamin hal yang sama. Tapi hal yang sama dipakai nih sama Paulus dan bilang gini, aku sedang menghadapi maut dan Ia menyelamatkan aku. Pertanyaannya dia udah selamat atau belum? Belum. Berarti ini apa? Declaration of faith. Ini pernyataan iman. Tuhan belum selamat sih. But I believe I was facing that and He saved me. Let my soul be at rest again. For the Lord has been good to me. Bisa jadi nih, has been good to me di sini, si pemazmur itu ingat masa lalu, apa yang kebaikan Tuhan yang pernah dia lakukan. Atau jangan-jangan itulah sebuah deklarasi iman. It could be song of remembrance or song of faith. Itu bisa jadi lagu untuk mengingatkan dia akan kebaikan Tuhan atau lagu pernyataan iman. He has saved me from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. So I walk in the Lord's presence as I live here on earth. Lagu ini dinyanyikan oleh orang yang gak bisa jalan karena kakinya dipasun. Tapi dia bilang, so I walk in the Lord's presence as I live here on earth. Itu iman, guys. Iman yang bukan berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan firman Tuhan. I believe in you, ayat 10. I believe in you. So I said, I'm deeply troubled, Lord. In my anxiety, I cry out to you. These people are all liars. Orang-orang ini semua pendusta. What can I offer the Lord for all He has done for me? Nah, apa yang aku bisa tawarkan ke Tuhan untuk semua yang sudah Dia lakukan? Pada saat itu, sekali lagi ya, most likely belum terjadi kelepasan. Tapi dia sudah mendeklarasikan, what can I offer the Lord for all He has done? I will lift up the cup of my salvation. Aku akan menaikkan cawan keselamatanku dan and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promise to the Lord in the presence of all His people. The Lord cares deeply when His loved one dies. Dan seterusnya. Sangat boleh mencurahkan isi hati, namun ingatkan diri akan karakter Allah kita dan deklarasi ini. Ya. Jadi ingat ya, setiap kali kamu dalam masalah, make sure kamu punya song list, song of faith. Tadi song of remembrance, lagu-lagu yang mengingatkan kamu sama kejadian-kejadian di mana Tuhan menolong kamu. Ya, ingat kasih-Nya yang selalu ada, ingat bilurnya, ingat salibnya. Amin. Tapi selain song of faith,
Selain Song of Remembrance, you also need to have Song of Faith. Katakan Song of Faith, lagu perkataan deklarasi firman di tengah keadaan yang belum terjadi. Koko pernah ada di momen ini. Waktu itu Koko baru jadi full time. Dan Koko benar-benar sangat tidak yakin bisa tetap survive. Karena secara salary Koko turun jauh dari sebelumnya. Dan tanggungan Koko harus cicil rumah dan kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Waktu Koko mau ambil keputusan di full time, ketakutan itu selalu muncul. The fear selalu muncul. Tapi Koko nyanyi lagu ini, Koko ulang-ulang setiap kali Koko naik motor. Dan itu declaration of faith. Lagunya tuh kayak gini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Koko ulang lagi, ngomong sama diri sendiri. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu ini baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jadi kok ngomongin ayat itu setiap kali ragu. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik atau jahat, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Miliki Song of Faith kalian. Dalam hidup Koko ini salah satu soundtrack lagu iman. Keadaan yang waktu itu Koko nggak seperti sekarang. Koko masih punya banyak keraguan. Tapi Koko harus ambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dengan keraguan tersebut, Koko kalahkan dengan nyanyian. Jadi sekali lagi nyanyian itu bukan cuma sekedar ekspresi perasaan, tapi senjata rahasia. Amin. Untuk membuat iman kita tetap tegak dalam rencana Tuhan. Jadi pastikan kita punya lagu-lagu yang berisi janji firman dan memperkatakan firman itu lewat nyanyian. Nah, kategori yang ketiga teman-teman, Mazmur 116 dan 117. Ini menarik juga. Koko akan bacain masih Mazmur 116, sekarang Koko pengen kalian lihat ayat 16. Mazmur 116 ayat 16. Di bahasa Inggrisnya ditulis begini. Oh Lord, I am your servant. Yes, I am your servant, born into your household. Di sini ada kalimat seperti ini. You have freed me from my chains. Tapi Koko pas baca ini ya, Koko mengimajinasikan. Koko nggak tahu sekali lagi. Ini bukan apa yang tertulis di Alkitab. Pada saat malam Paulus dan Silas menyanyi hal ini. Tapi Koko beriman dan mengimajinasikan ya. Jangan-jangan tepat di lirik lagu itu. Tuhan benar-benar membuka chain-nya Paulus dan Silas. Amin. Di sini ditulis, I'm your servant born into your household. You have freed me from my chains. Terus tiba-tiba rantainya kebuka. Pasung itu kebuka. Tapi dia gak berhenti bernyanyi. I will offer you sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Nah dia bilang apa? Aku akan memberikan kepada Tuhan sacrifice of thanksgiving. Apa sih maksudnya sacrifice of thanksgiving? Bahasa Indonesianya itu korban pujian. Jadi kamu bawa korban kepada Tuhan tapi bukan binatang, tapi bentuknya puji-pujian. Kenapa bawa puji-pujian kok sampai harus berkorban? Karena pujian itu dilepaskan dalam keadaan kamu lagi susah. Susah nggak kalau lagi nyembah Tuhan tapi dalam keadaan lagi menderita, lagi banyak masalah. Mau angkat tangan, mau nyanyi itu rasanya males kan?
perlu pengorbanan untuk tetap mengangkat tangan dan menyembah Tuhan di tengah keadaan yang begitu berat. Di mata Tuhan, itu korban pujian. Amin. Jadi kalau kamu punya masalah dan punya kesempatan untuk menyembah Tuhan, itulah satu-satunya kondisi di mana kamu bisa bawa sacrifice of thanksgiving. Kalau keadaanmu baik, kamu gak akan pernah punya kesempatan itu. Tapi hanya di keadaan kamu lagi sesak, itulah satu-satunya kesempatan you can bring this special offering. Namanya sacrifice of thanksgiving. Amin. Dan waktu dia menyanyikan ini, praise the Lord all you nation, for his unfailing love for us is powerful. Nah, waktu dia ngomong powerful, sekali lagi ya, ini gak tertulis di Alkitab, tapi kok bayangin di situ gempa bumi terjadi. Karena itu malam itu Paulus dan Silas bernyanyi, gempa bumi terjadi, belenggu di kaki mereka yang dipasung tadi terlepas, dan engsel pintu penjara itu terbuka. Mungkin waktu mereka sampai di lirik lagu tadi nih, for his unfailing love for us is powerful. Di situ mungkin, gempa bumi mulai terjadi. Setiap lirik nggak jadi cuma lagu, tapi termanifestasi. Amin. Changing happens, shifting happens, dan mereka mulai wow, keep singing gitu ya. Jangan berhenti nyanyi, terus. Kan ada lirik lagu yang begitu luar biasa. Tapi di sini aku mau ingatin, milikilah song of thanksgiving. Amin. Bawa itu setiap kali kalian ada di hadirat Tuhan. Kondisi lagi sesak. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, katakan, limpah padahal belum dapat nih. Sebab Tuhan baik. Kita tetap bilang, selamanya, katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Katakan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Nah, yang menariknya, waktu di sini digunakan korban syukur, bahasa Ibraninya adalah toudah. Kalian tahu toudah artinya apa? Thanking God before the breakthrough happens. Kita kan biasanya setelah dapat baru Amsyah, mau lihat ya kan? Syeshe. Ya kan? Tapi ini duluan. Jadi gratitude in advance gitu. Rasa ngucap syukur padahal belum dapat. Ada di sini yang lagi in a struggle dan belum selesai. Mungkin kita akan bilang, nanti aku akan memberikan korban syukur, Tuhan, aku akan bawa nanti. Do it now. Itu namanya toudah. You giving praise for something that not yet fulfill, tapi kamu berikan before the breakthrough happens. Sometimes itu sakit, namanya juga korban, ya kan? But that is powerful. Itu powerful. Yuk kita lihat the last part, si pemazmur ini. Oke, kita baca dulu poinnya guys. Sebelum Mazmur 118 yang terakhir, yuk sama-sama lihat, kita baca bahasa Inggrisnya ya kali ini. 1, 2, 3. The focus of your song will determine the focus of your life. And whatever you focus on will be magnified. Oke? Jadi fokus dari lagu kamu apa? Perasaanmu kah? Atau siapa Tuhan? Apa janji Tuhan? Ada banyak lagu rohani. Tapi juga banyak lagu rohani yang berfokus ke diri, perasaannya. Bukan siapa Tuhan. But my suggestion, our suggestion, perbanyaklah song list kalian yang justru membuat fokus hidup kalian itu kepada Tuhan, bukan kepada perasaan. Dan kalian bisa perhatikan lirik-lirik lagu yang kalian nyanyikan. Mungkin itu melodius, bagus, indah nih lagu. Tapi kalau lagunya nggak membuat kamu fokus on God, mungkin kamu perlu taruh dia di list-list nomor 20, 25 gitu ya. Make sure yang nomor 1 sampai 10 ini yang fokus on who God is. The focus of your song will determine the focus of your life. What you focus on will be magnified. Apa yang kamu fokusin pakai kaca pembesar, pasti semakin besar. Kalau kamu fokus sama keadaan dan perasaanmu terus, kamu fokusin, makin sengsara rasanya.
Tapi kalau kamu fokusin sama Tuhan, yang tahu masa depanmu dan janji hari depanmu penuh harapan, kamu akan melihat ternyata masalahku tidak sebesar itu, karena Tuhanku lebih besar. Amin. Jadi make sure you choose the right song. Oke? Nah, yang terakhir ini keren. Mazmur 118, si pemazmur ini nulis kan, nyanyi, sebenarnya dia tanpa dia sadar diinspirasi oleh Roh Kudus. Dia menubuatkan kelahiran Yesus, apa yang akan Yesus alami di lagu-lagu yang dia nyanyikan ini. Kok nggak ambil semua Mazmur 118 ini, soalnya lumayan panjang guys. Tapi kurang lebih ini beberapa part. Dia bilang gini, jadi Mazmur 118 ini Messianic Psalm. Mazmur yang menunjukkan tentang penderitaan Yesus, kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus, dan karya penebusan yang dilakukan. Di sini ditulis gini, My enemies did their best to kill me, but the Lord rescue me. Kalian tahu kalau ini menuju kepada Yesus, Yesus itu juga sama. Musuhnya siapa? Iblis berusaha yang terbaik untuk membunuh Yesus, menggagalkan semua rencananya. Tapi Tuhan menyelamatkan Yesus. Dia membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. Tuhan berikan dia kemenangan. Yesus itu menang, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Where is your sting, katanya. Hey maut, gimana lagi sengatmu? Kamu tuh udah kalah. Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly. Nah, di sini dia bilang begini, the strong right arm of the Lord has done glorious thing. Dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Terus dia bilang gini, I will not die. Katakan, I will not die. Instead, I will live to tell what the Lord has done. Ini juga difulfill sama Yesus. Yesus nggak mati, Yesus bangkit kan? Terus dia menceritakan bahwa aku telah hidup. Sekarang pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu harus ceritakan hal ini. Tell what the Lord has done to all the earth. The Lord has punished me severely. Bener nggak? Bener. Tuhan menghukum Yesus secara severe itu parah gitu. Severely. Tapi tidak dibiarkan mati. Kenapa Yesus dihukum? Bukan karena salahnya, bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Dia menanggung dosa yang harusnya kita tanggung. Dia menanggung hukuman itu buat kita. Amin. Tapi dia tidak membiarkan Yesus kalah oleh maut. Dan part yang terakhir. Dan di sini, open for me the gates where the righteous enter, and I will go in and thank the Lord. Open for me the gates where the righteous enter. Ini juga bicara soal Yesus pintu gerbang. Tapi again ya, waktu Paulus dan Silas nyanyiin lagu ini, mungkin, sekali lagi mungkin, di lirik inilah, the gates actually open. Pintu penjara itu actually open. Dan di situ, wow. These gates lead to the presence of the Lord, and the godly enter them. I thank you for answering my prayer and giving me victory. Lihat ya. Jadi kalimat lagu ini di himne Mazmur Halel ini tiba-tiba jadi reality. Benar-benar pintu gerbang itu terbuka. Dan dia merasa, wow, I thank you for answering my prayer. Itu kalimat berikutnya. And giving me victory. The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. Itu kalimat siapa? Itu tentang Yesus. Batu penjuru. Ya, batu yang dibuang ini justru jadi batu penjuru. Yesus yang gak dihargai ini justru jadi keselamatan buat seluruh bangsa. Bless the one who comes in the name of the Lord. Nah, kalian tahu, lihat sama-sama, baca yuk, 1, 2, 3. Waktu Paulus menyembah, belenggu dan penjaranya terbuka. Ingat di Matius 26, Yesus juga menyanyikan lagu yang sama. Tapi dia tetap ditangkap. Dia tetap disalibkan. Dia tetap menderita. Dia dicambuk. Dia dibuat babak belur. Bukan dia yang dibebaskan. Waktu Yesus menyembah, belenggu dan penjara dosa terbuka buat kita. Amin. Dari sini Koko nangkap sebuah kesimpulan. Setiap kali kamu nyembah Tuhan, salah satu akan terjadi. Antara kamu yang dibebaskan, atau orang lain yang dibebaskan, atau kedua-duanya dibebaskan. Setiap kali kamu menyembah, belenggu dan penjara akan terlepas. Itu bisa jadi milikmu, belenggumu, penjaramu, atau bisa jadi waktu kamu menyembah, penjara orang lain, belenggunya dilepaskan, seperti apa yang Yesus lakukan. Masalahnya dia nggak hilang, tapi masalah orang justru terlepas.
Atau bisa jadi kedua-duanya. Tahu dari mana kok kedua-duanya? Lihat apa yang terjadi setelahnya. Waktu penjara ini terbuka, keadaannya begitu gelap. Si kepala penjara terbangun dan dia melihat pintu penjara semua sudah terbuka. Dia mencabut pedangnya hendak bunuh diri karena dia mengira semua tahanan pasti kabur. Perhatikan ya, di situ tuh gelap banget. Jadi dia nggak tahu apakah masih ada di dalam atau tidak. Tetapi Paulus berteriak keras-keras kepadanya, Jangan bunuh diri, kami semuanya masih ada di sini. Mendengar itu baru kepala penjaranya menyuruh budaknya mengambilkan pelita. Dan lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar bersujud di depan Paulus dan Silas. Kemudian dia mengantar mereka berdua keluar bertanya, Bapak-bapak, apa yang harus saya lakukan supaya bisa diselamatkan? Kalian tahu apa yang terjadi? Hari itu Paulus dan Silas bilang gini, percayalah kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Ajaklah juga semua orang di rumahmu untuk percaya. Satu orang selamat, maka sisi rumahnya diselamatkan. Malam itu juga kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, membersihkan luka mereka dan memberi mereka makan. Lalu mereka, Paulus Silas menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepadanya dan semua orang yang tinggal di rumahnya. Malam itu juga guys, gak bisa nunggu besok. Kemudian dia bersama dengan yang lainnya dibaptis dan semua bergembira karena mereka sudah percaya kepada Allah. Lihat ya, waktu kamu menyembah Tuhan, bisa aja kamu membebaskan belenggumu dan penjaramu. Karena lagu kamu berfokus bukan kepada perasaan, tapi kepada kebenaran. Amin. Scriptural. Bisa juga kamunya nggak bebas, orang lain bebas. Seperti apa yang dilakukan Yesus. Tapi ini yang luar biasa. Bisa juga kedua-duanya terjadi. Kamunya bebas, dan orang lain dibebaskan. Seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silasnya bebas, tapi ternyata dia juga membebaskan kepala penjara dan keluarganya dari belenggu dosa. Sehingga dia dan keluarganya beroleh selamat. Karena apa? Nyanyian, pujian kepada Allah. Yang percaya katakan amin. So sing it out. Jangan silent, amin. Your breakthrough or someone else might depend on it. Bernyanyilah, lepaskanlah pujian penyembahanmu. Karena terobosanmu, atau orang lain, atau bahkan berkeduanya, sangat mungkin bergantung pada apa yang kamu nyanyikan. Make sure kamu menyanyikan lagu yang berfokus pada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Even in the center of God's will, we may still face trial, but never without His purpose. Di tengah kehendak Tuhan, kita tetap bisa mengalami masalah, penderitaan. Tapi ingat, tidak pernah tanpa tujuan. Yang berikutnya, the focus of your song. Setiap kali kalian nyanyi, pastikan fokus lagunya is not about us, it's about God. Worship is not into us, always for God. Amen. Whatever you focus on will be magnified. Ingat, pastikan kamu punya song of remembrance, song of faith, song of thanksgiving, and sing it out. Nyanyikanlah, kamu akan melihat belenggumu dilepaskan, bahkan belenggu orang lain dilepaskan. Amin. Yuk, kita satukan hati. Bapak, terima kasih momen ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah pemahaman kami tentang pujian penyembahan sekali lagi dibaharui Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang menyembah Tuhan bukan karena kami ingin, bukan karena perasaan kami mendorong kami untuk melakukan itu, tapi karena kami tahu aku harus menundukkan perasaanku pada firman. Pakailah lagu untuk mengingatkan kamu akan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Pakaikan lagu untuk memperkatakan iman. Pakailah lagu-lagu untuk mengucap syukur, bahkan waktu itu diberikan sebagai korban.